Saudara-saudari yang terkasih, hari ini Jumat 19 Maret 2021. Bersama saya, Edwardus Gerard, dari Paroki Santo Stefanus, Surabaya. Antifon pembuka. Mazmur bab 84 ayat 5. Berbahagialah orang yang diam di rumahmu, yang memuji-muji Engkau tanpa henti. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Putranya Yesus Kristus beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Marilah berdoa. Allah Bapa, pencipta dan pemulih kesucian, arahkanlah hati kami kepadamu, agar berkat kekudusan Roh-Mu membawa kami teguh dalam iman dan senantiasa giat dalam tugas pelayanan. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu, yang bersatu dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Bacaan dari Injil Matius bab 1 ayat 16 dan 18 sampai 21 dan 24a. Menurut silsilah Yesus Kristus, Yakub memperanakan Yusuf suami Maria, yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Sebelum Kristus lahir, Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika Yusuf mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Maria akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bacaan Injil Matius di atas mengajak kita merenungkan tindakan yang diambil oleh Bapak Yusuf. Kita diajak untuk menetap kembali harapan yang dapat dipetik dari Santo Yusuf. Ia mempersembahkan dirinya dalam kasih dengan menyatakan ya untuk menerima Maria sebagai istrinya yang sedang mengandung Yesus Sang Juru Selamat. Meskipun Santo Yusuf tidak mengerti apa yang terjadi pada dirinya dan apa rencana Allah terhadapnya, ia tetap taat melakukan kehendaknya. Ia dengan berani, tegas dan aktif melindungi Maria dan Yesus. Dia menerima hidup apa adanya, serta bertanggung jawab terhadap kenyataan yang ia hadapi. Santo Yusuf yang bekerja sebagai tukang kayu dengan semangat menafkahi keluarganya, di mana terlihat nilai
dan makna kegembiraan bahwa betapa berharganya jika kita dapat makan roti dari hasil kerja keras kita sendiri. Paus Fransiskus dalam surat apostoliknya menggambarkan dan mengajak kita semua melihat sosok Santo Yusuf sebagai Bapa yang terkasih, Bapa yang lembut, Bapa yang patuh, Bapa yang menerima, Bapa yang secara kreatif pemberani, Bapa yang bekerja, dan Bapa dalam bayang-bayang, yang berarti bahwa Santo Yusuf jauh dari pusat perhatian, tetapi selalu sabar dan memiliki serta menyebarkan harapan setiap hari. Tidak ada ketaatan dalam tugas pelayanan tanpa didasari oleh dorongan kasih. Kasih kepada Allah dan kasih kepada manusia akan tercapai ketika kasih dijadikan dasar utama dari tugas pelayanan. Karena kasih adalah melayani. Kasih adalah proses pelaksanaan interaksi manusia kepada sosok-sosok yang lain. Di dalam kasih terdapat kebebasan dan bukan beban. Di dalam kasih tidak ada ketakutan dan keraguan. Kasih tidak membuat sosok yang lain menjadi terluka. Kasih tidak membebani dan memberi batu sandungan terhadap sosok yang lain. Kita akhiri renungan pada hari ini dengan menutupnya dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, terima kasih melalui Santo Yusuf kami belajar mengenai ketaatan. Ketaatan yang didasari oleh kasih akan Engkau. Tanpa kasih, tidak ada ketaatan dalam tugas pelayanan yang telah Allah Bapa tugaskan kepada Bapa Yusuf. Ketaatan Bapa Yusuf menjadi teladan bagi kita dalam tugas pelayanan kami kepada sesama dalam kehidupan sehari-hari. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.